Selamat malam sahabat GBB yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi di program Night Call, di mana kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan setelah sepanjang hari kita melakukan giat layan kita. Untuk itu, sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan atas begitu banyak kesempatan demi kesempatan yang boleh kami lakukan pada hari ini, dan tiba saatnya kami mendengarkan kembali firman yang daripadamu untuk menumbuhkan iman kami, untuk kami semakin yakin berjalan bersamamu, dan pada akhirnya untuk kami boleh berbuat kebaikan demi kebaikan. Maka sudilah ya Tuhan terus ingatkan kami agar tidak berhenti di telinga kami firman-Mu ini, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat 1-16 yang menyatakan, sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihati kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun penggembala-penggembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran, oleh permainan-permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhan sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita hidup rasanya penuh dengan tipu muslihat. Kalau bisa dilihat di sini, orang tiba-tiba datang dada-dada, ini juga tipu muslihat. Semua jadi hal-hal yang sepertinya menarik dan benar, tapi ternyata belum tentu. Seberapa banyak dari kita yang termakan hoax? Seberapa banyak dari kita yang kemudian percaya ajaran-ajaran yang sebetulnya tidak benar? Seberapa banyak dari kita yang kemudian merasa bahwa apa yang kita lihat di sosial media, di lingkungan kita, di pergaulan kita adalah satu hal yang benar, tapi ternyata belum tentu benar. Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Efesus juga untuk mengingatkan perihal hal ini. Ada banyak sekali tipu muslihat dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi Rasul Petrus mengingatkan satu hal penting, bahwa persekutuan adalah hal yang ketika dibangun dapat menjaga kita dari tipu muslihat yang menyesatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengabaikan persekutuan itu. Seringkali kita mencoba untuk
percaya bahwa iman itu bisa bertumbuh dengan sendiri. Iman bisa bertumbuh mungkin ketika saya di dalam kamar saja. Ketika saya memisahkan diri dari orang-orang. Bisa saja. Tapi persekutuan juga tidak kalah penting. Rasul Paulus bilang bahwa semua orang punya talentanya masing-masing. Dan talenta-talenta itu diperkenankan Tuhan untuk kemudian membangun tubuh Kristus yang Kristus adalah kepalanya. Maka di dalam tubuh Kristus yang dipimpin oleh Yesus Kristus itu sendiri, ketika persekutuan berjalan di dalamnya, semuanya tentu akan menjaga satu sama lain dari ketidakbenaran, dari tipu muslihat, dari kemunafikan, dari segala sesuatu yang kemudian menyesatkan kita. Barangkali mungkin kita bertanya, tapi persekutuan rasanya belakangan ini jadi sangat hambar karena mungkin ada masalah-masalah di dalamnya. Mungkin hanya rutinitas saja yang terjadi di dalamnya. Tapi yakinlah bahwa ketika kita mencari persekutuan yang terbaik, tidak akan pernah kita temukan. Karena persekutuan yang baik adalah persekutuan yang dibangun sedemikian rupa oleh orang-orang di dalamnya. Semuanya berupaya. Maka pertanyaannya, apakah kita sudah berupaya untuk menjadi bagian dalam tubuh Kristus? Maka dari itu sahabat GPIB, selamat berupaya, selamat bersekutu, selamat saling menjaga satu sama lain. Agar kita tidak tertipu oleh kemunafikan, tipu muslihat, dan penyesatan demi penyesatan. Kita satu dalam doa untuk menutup hari ini, kita berdoa. Tentu ya Tuhan, kami merasakan begitu banyak kasih dan setia-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur pada akhirnya kami boleh sampai di penghujung hari ini. Kami mengucap syukur atas begitu banyak hal-hal yang boleh kami lakukan yang menjadi pengalaman bagi kami. Dan dalam pemberitaan firman pada hari ini, terus mampukan kami dan ingatkan kami bahwa kami perlu terlibat dalam tubuh-Mu ya Tuhan. Seringkali dalam dunia yang begitu mementingkan ego dan diri sendiri, kami melupakan persekutuan. Ingatkan kami bahwa kami adalah bagian dari tubuh Kristus yang Engkau berikan talenta masing-masing untuk kemudian bertumbuh bersama, saling menjaga satu sama lain. Terus ingatkan kami untuk berupaya membangun persekutuan kami. Agar pada akhirnya kami dalam persekutuan bukan hanya memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi juga boleh bertumbuh bersama, boleh mengambil bagian dalam pelayanan demi pelayanan, hingga akhirnya kami tidak hanya stuck di situasi kami saat ini, tapi kami boleh berkembang dalam persekutuan kami. Ya Tuhan, malam sudah menjadi bagian kami. Tiba saatnya kami untuk beristirahat. Dan biarlah juga ya Tuhan, sudilah Engkau yang bertahta dalam istirahat kami, agar kami boleh beristirahat dengan sepenuhnya untuk mengisi energi kami menjalani diet layar kami di esok hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam sahabat GPIB, selamat beristirahat, mengabarkan dari GPIB Purpose.